Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Maharani. Saya akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu acupressure pada ibu hamil. Sudah siap untuk menyimak materi ini? Pastinya sudah tidak sabar ya. Yuk kita mulai. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu acupressure. Acupressure merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan stimulasi pada titik akupuntur dengan teknik penekanan menggunakan jari sebagai pengganti jarum, dengan tujuan untuk melancarkan aliran energi vital pada seluruh tubuh. Lalu apa saja manfaat acupressure? Yang pertama, mengaktifkan penyembuhan alamiah. Kedua, melancarkan peredaran darah. Ketiga, mengurangi nyeri. Keempat, mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Acupressure memiliki mekanisme kerja agar bermanfaat bagi tubuh. Stimulasi pada titik acupressure akan diteruskan oleh serabut syaraf eferen ke medulla spinalis untuk menghasilkan endorfin. Kemudian dari medulla spinalis, impuls syaraf dihantarkan ke syaraf pusat. Pada sistem syaraf pusat, acupressure dapat mempengaruhi area tertentu di otak sehingga dapat memodifikasi persepsi nyeri atau mengubah fungsi fisiologis tubuh. Selanjutnya, acupressure dapat menghasilkan zat penghilang nyeri yang disebut opioid. Lalu opioid dilepaskan ke dalam tubuh selama tindakan acupressure berlangsung. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik acupressure? Metode pengukuran yang biasa digunakan adalah metode finger count, yaitu metode pengukuran proporsional untuk menemukan titik-titik akupuntur berdasarkan ukuran jari-jari orang yang diperiksa atau pasien. Metode pengukuran finger count ini dibagi menjadi jumlah ukuran tertentu. Pertama, lebar ruas ibu jari sama dengan 1 cun. Kedua, lebar ruang sendi jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan sama dengan 1,5 cun. Ketiga, lebar ruang sendi jari telunjuk sampai jari manis yang dirapatkan sama dengan 2 cun. Dan yang keempat, lebar ruas sendi jari kelingking sampai jari telunjuk yang dirapatkan sama dengan 3 cun. Apakah semua masalah kesehatan bisa ditangani dengan acupressure? Tidak semua. Ada beberapa kondisi yang tidak bisa ditangani dengan acupressure, yaitu 1. Kegawat daruratan medik. Kedua, kasus yang memerlukan pembedahan. Ketiga, keganasan penyakit infeksi yang terdapat luka pada kulit. Keempat, penggunaan obat pengencer darah atau ada kelainan pembekuan darah. Demikian kondisi-kondisi yang tidak bisa ditangani oleh acupressure. Dicatat dan diingat dengan baik ya. Nah, apa saja ruang lingkup acupressure yang bisa ditangani oleh para bidan? Pertama, morning sickness atau hyperemesis, sulit tidur dalam kehamilan, nyeri lambung dalam kehamilan, nyeri punggung dalam kehamilan, nyeri kepala dalam kehamilan, mengurangi nyeri persalinan, meningkatkan produksi ASI, dan yang terakhir, menghilangkan stres pasca persalinan. Terdapat prosedur keamanan yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan acupressure. Pertama, setiap bidan perlu menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan keluhan dari pasien. Misalnya, untuk sirkulasi stimulasi dan membangkitkan penyembuhan diri. Kedua, setiap bidan perlu menjelaskan mengenai lokasi titik-titik yang akan dipergunakan dan stimulasi yang ditimbulkan, bisa berupa rasa pegal atau ngilu yang tidak membahayakan.
Selamat datang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Usia kehamilan saya itu sudah 2 bulan. Tapi beberapa hari ini saya merasa saya mual dan ingin muntah di pagi hari. Itu kira-kira kenapa ya, Bu? Baik, Bu. Berdasarkan keluhan, Ibu mengalami morning sickness. Morning sickness ini biasanya dialami pada saat usia kehamilan memasuki 6 minggu atau 2 bulan. Morning sickness ini disebabkan karena terjadinya peningkatan hormon kehamilan yang dilepaskan oleh plasenta. Keluhan morning sickness ini bisa dikurangi melalui sesi akupressure ya, Bu. Apakah ada keluhan lain yang Ibu alami? Nggak ada, Bu. Hanya itu saja. Baik, Bu. Sebelum kita mulai tindakan, saya akan menunjukkan titik akupressurnya untuk morning sickness. Jadi, untuk titik akupressure morning sickness ini berada di pergelangan tangan bawah, seperti ini, yang biasa kita sebut dengan titik PC6. Sebelum saya mulai tindakan, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Silahkan Ibu masuk ke dalam ruang terapi. Lalu prosedur keamanan berikutnya adalah ketika melakukan akupressure, penekanan yang diberikan tidak boleh melebihi warna kuku yang berubah menjadi sepertiga putih. Keempat, saat melakukan tindakan akupressure, bidan dapat menggunakan minyak yang bersifat netral seperti baby oil agar kulit tidak lecet. Dan yang terakhir, lakukan penekanan pada titik-titik akupressure dengan lembut, tidak boleh memberikan penekanan yang terlalu kuat sehingga menimbulkan nyeri kecuali untuk mengurangi nyeri persalinan. Sebelum memetakan titik-titik akupressure, penting untuk diketahui oleh para bidan bahwa ada titik-titik akupressure yang harus dihindari pada ibu hamil, yaitu titik GB21, titik LI4, titik SP6, dan titik ST36. Harap diperhatikan, sangat penting bagi ibu hamil untuk tidak menekan langsung pada area punggung bawah dan abdomen bawah, tulang pergelangan kaki dan tumit. Titik-titik tersebut dapat memicu kontraksi kecuali untuk induksi persalinan. Terdapat beberapa teknik akupressure yang harus diketahui oleh bidan. Pertama, sebelum melakukan tindakan, diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kedua, pastikan kuku tidak panjang. Ketiga, ketika melakukan akupressure, telapak tangan dan jari-jari harus rileks. Dan yang keempat, ketika melakukan tindakan akupressure, mula-mula berikan tekanan yang pelan terlebih dahulu. Kemudian menambah tekanan sesuai kenyamanan pasien. Untuk penekanan titik akupressure selama 1 menit, lakukan dengan cara berikut. Tekan titik-titik akupressure selama 4 detik dengan ibu jari dan lepas selama 2 detik. Ulangi sampai 10 kali dalam 1 menit dan lama penekanan untuk setiap titik biasanya 1-5 menit. Oke, setelah kita mengetahui mengenai SOP keamanan tindakan akupressure dan teknik akupressure, mari kita lakukan tindakan akupressure untuk keluhan morning sickness. Caranya, tekan titik PC6 selama 1-3 menit sambil menarik napas dalam. Lakukan akupressure ini setiap hari sebanyak 1 kali atau setiap kali muncul keluhan mual muntah. Baik, Bu, saya akan melakukan tindakan akupressurnya. Namun sebelum melakukan tindakan, saya mau mengingatkan kalau misalkan Ibu merasa tidak nyaman atau merasakan nyeri, mohon laporkan kepada saya ya, Bu. Baik, Bu. Baik, saya akan melakukan tindakan akupressurnya ya, Bu. Dimulai dari tangan kiri. Oke, di sini kita akan melakukan penekanan pada titik PC6. Titik PC6 ini berada pada 6 cm atau 5-6 jari dari ujung sini, sekitar sini.
Di sini kita melakukan penekanan sebanyak 30 kali putaran atau selama 3 menit dengan dalam penekanan 1-2 cm. Ketika melakukan penekanan ini, kita perlu memperhatikan ekspresi wajah pasien dan tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa nyeri atau rasa tidak nyaman. Apakah ibu merasa nyeri? Tidak. Kalau ibu merasa nyeri atau tidak nyaman, mohon beritahu kepada saya ya, Bu. Baik, sisi sebelah kiri sudah selesai. Saya akan melakukan pada sisi sebelah kanan. Pada sisi tangan sebelah kanan, tindakan akupresur yang dilakukan tetap sama. Lakukan penekanan sebanyak 30 kali putaran atau selama 3 menit dengan dalam penekanan 1-2 cm. Baik Bu, tindakan akupresurnya sudah selesai. Semoga setelah ini keluhan Ibu bisa berkurang. Itu tadi materi akupressure pada ibu hamil untuk keluhan morning sickness. Bagaimana? Seru bukan? Oke, sebelum ditutup perlu diketahui teknik akupressure ini juga dapat dilakukan untuk keluhan lainnya seperti nyeri pada punggung saat kehamilan, nyeri pada kepala saat kehamilan, nyeri pada lambung saat kehamilan, hingga keluhan sulit tidur saat kehamilan. Baik, demikian pertemuan kita kali ini, semoga mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, saya Maharani pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.